Perkenalkan, nama saya Karena Sadalaksel dengan NIM 18223 Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa yang aku ketahui tentang transformasi citra. Oke, jadi semisal kita punya foto selfie kayak gini, kita pengen ngekompresi ini misalkan size-nya itu kayak berapa ya? Kayak ini kayak 1 giga gitu, supaya gede. Kan masa satu selfie 1 gigabit kan? Ya, gue mau ke kompres nih, gimana nih caranya nih? Jadi caranya itu ada kita pakai transformasi citra gitu. Nah, misalnya nih, gua di citra ini kayak berapa ya? Ini 256, ini 1024 gitu. Gua olah satu-satu dalam satu blok 8x8. Jadi ya ini terdiri dari kecil banget. Ada uh, image ini dibagi kayak sampai 88 gitu. Nih, di sini deh di ujung kanan, di ujung kiri atas. Ini ada 88. Blok 88 ini. Ini aja deh. 8 8. Nah, blok 8 kali 8 ini isinya informasinya apa? Berisi informasi warna. Tapi bukan cuma sekedar warna. Jadi sebelum yang pas kita pindahin ke sini, kan kita tahu bahwa citra itu terbagi atas Y, CB, CR. Nah, yang diambil itu cuman bagian Y-nya doang. Atau bagian luminescence. Bagian luminescence itu intinya itu bagian yang ngedictate kecerahannya. Jadi kalau semisal kita ilustrasikan ngambil faktor Y atau ngambil elemen Y dari foto selfie ini, itu sama aja aku nge-grayscale-in kalau ini, soalnya aku cuma ngambil kecerahannya doang. Jadi ya intinya itu pokoknya kita dapat satu tabel 8 kali 8 yang isinya itu informasi warna yang udah di angkain. Jadinya informasi warna itu kayak ada berupa angka kayak ini 101, ini ada 20, ini ada 21, semacam gitulah. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Jadi, setelah diituin, kita harus tahu dulu bahwa warna itu, range-nya itu, informasi warna range-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, kita mau nge-DCT-in. DCT-in itu apa? Di bawah harusnya ada ini. Nah, ini dia. Jadi, DCT ini salah satu cara untuk kita mengubah informasi teks, informasi citra, informasi warna yang di sini menjadi informasi frekuensi. Jadi konsepnya gimana ya? Jatuhnya kamu ngebuat satu tabel warna, kamu ubah tabel warna itu menjadi tabel frekuensi. Dan frekuensi yang dimaksud ini adalah kontras atau perbedaan kecerahan dari satu pixel, satu ginian, satu blok kecil ini yang di dalam satu satu kali satu ini sama satu lain. Jadi misal kontras di sini nih, ini. Kayak di sini sama ini ada hitam, ada putih, kontras itu gede kan. Nah, itu nilainya bakal gede juga kalau di DCT-in. Pokoknya itulah. Dan ini simpelnya ini rumusnya. Jadi ya kita nggak DCT-in. Tapi catch-nya itu DCT itu berfungsi hanya di range minus 128 sampai 127. Kita kan range-nya ini kan 0 sampai 255. Jadi ya gimana cara ngubah range ini jadi ini ya dikurangi 128. Jadi nilai yang tadi 100-100 ini di minus 128 di sini jadi ya minus 27. Habis kita DCT-in ya mungkin jadi 0, berapa gitu. 0,1 atau di sini 0,3, mungkin ada yang 41 di sini gitu. Nah, jadi kita recap dari awal, ada gambarnya kita bagi 8 ke 8, set jadi kayak gini. Habis itu kita kurangin 108, DCT-in jadi tabel 8 ke 8 lagi. Nah, setelah ini bagian pentingnya. Kita ada yang namanya tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi itu inti dari compressing ini. Soalnya dia mengubah informasi-informasi yang ada tadi. Ini kan 0,1 itu
jatuhnya kalau di komputer itu masih disimpan sebagai float lah ya, sebagai float. Float, 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 float. Pokoknya ini kayak float 8 kali 8. Bayangin kayak kalau ngoding soal gitu ada float 8 kali 8. Nah, kita pengen ngubah supaya kita mengurangi informasi float-float itu dengan, ini dia, tabel frekuensi. Ini bukan tabel frekuensi. Mana, 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 mana. Oh, salah SS, salah SS. Pokoknya aku ngambil dikit dari sini. Pokoknya lihat ini aja. Nah, ini tabel kuantisasi. Maaf. Jadi tabel kuantisasi itu apa? Tabel kuantisasi itu semacam konsensus gitu bagi yang ngebuat dari yang ngebuat JPG tentang bagaimana kita ngekompres ini menjadi lebih kecil gitu. Nah, cara ngekompres itu gimana? Kita lihat nih kalau di ujung kiri atas itu ada 0,1 kan. Kita bagi 0,1-nya itu dengan yang di sini juga 16 ya. Jadi intinya itu tabel ini dibagi sama tabel ini 0,1 kalau dibagiin 16 itu kan kayak 0,0000 berapa kan? Itu di round jadi 0. Nah, itu dia kan. Ada nolnya di sini. Nolnya itu inti. Soalnya jatuhnya itu kita ngubah satu bit of memory yang disimpan di komputer ini menjadi 0. Yang disimpannya bakal 0. Dan ini kayak kalau lihat hasil akhirnya itu bakalan banyak nol-nolnya. Ini mungkin sini 0,0000000, beberapa ada 21, 0,00000, beberapa ada 109, 000. Pokoknya ya gitulah. Oke, jadi ada gambar, kita dapat informasi warna, kita ubah jadi informasi frekuensi, kita dekompresi dengan tabel kuantisasi. Jadi suatu bitmap, suatu tabel 8 kali 8 yang banyak nol-nolnya. Dan nol-nolnya ini yang justru sangat menghemat memori. Oke, tadi udah kompresi. Sekarang gimana cara dekompresinya? Tadi kan ini kiri ke kanan, sekarang kita ubah dari kanan ke kiri. Nah, caranya gimana? Tadi kan kita udah bilang kalau misalkan kita mau ngubah dari tabel frekuensi ke tabel hasil kompresi itu harus dibagi sama NIQ ya, dibagi sama tabel kuantisasi. Ya, kebalikannya. Kalau misalkan dari ini pengen diubah ke tabel frekuensi kita kali. Jadi ini kalau ke sini ini deh biar gak bingung. Kita kali dengan tabel kuantisasinya. Ini ada yang dari bla 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 ke 21, jadi 21 ke bla 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 lagi intinya gitu lah. Nah, kita lihat lagi. Kita mau ngubah ini menjadi informasi warna. Jadi kita tadi kan udah DCT-in kan. Kita sekarang pakai rumus baru yang namanya inverse DCT. Ini dia. Wih. Nah, dari sini, oh, kecil banget. Jadi ini miring dikit gak apa-apa ya. Mana? Eh. Dari sini kita ubah jadi inverse DCT dulu. Jadi kan tadi kayak ada banyak yang 0000 segala habis itu dikali dengan ini jadi berapa lagi gitu kan. Nah, setelah di inverse DCT, habis inverse DCT, ingat lagi kan, range itu masih di minus 128 sampai 127. Jadi habis inverse DCT, kita tambah 128 dulu. Dan hasil akhirnya bakal menjadi tabel warna lagi. Tabel warna balik. Nah, dan itu kayak kan masing-masing ini diolah satu-satu kan satu-satu itu bahkan direkonstruksi ulang lagi kayak seret jadi gambar yang agak glossy soalnya inget ya ini ada informasi 0,1 yang diubah menjadi 0. Ini jatuhnya itu ini menghilangkan suatu variabel, menghilangkan ketepatannya lah, keakurasiannya itu dari gambarnya itu. Tapi memang minim. Soalnya persamaan inverse DCT sama persamaan DCT ini gacor. Jadinya intinya gitu ya guys ya. Buat ini. Mungkin untuk demonstrasi dikit, aku minta bantuan AI untuk membuat suatu kode
yang mendemonstrasikan hal ini. Wait, mana ya? Nah, ini kodenya. Aku run dulu ya. Jadi aku intinya tadi lah. Aku ngambil dari selfie yang tadi. Aku ambil titik tengahnya di hidung sini. Habis itu yang 8x8 itu, habis itu ya kita lihat aja deh supaya lebih gampang. Nah, ini dia. Jadi ini adalah hidungku yang di tengah 8x8. Ini makro block asli dan ini makro block setelah decoding. Nah, kalau dilihat itu kan kayak dikit amat kan perubahannya. Ini sama ini paling kalau kayak detail banget gitu ngelihatnya baru ngeliat perbedaannya. Tapi emang kompresi ini hasilnya gini guys ya. Intinya kalian ada kayak makro block ini, makro block hasil decoding, hasil DCT habis itu inversi DCT tadi dan ya memang perubahannya minim. Tapi yang kerennya itu dengan kompresi tadi, informasi yang harusnya tadi 1 giga ya, itu dihemat hingga, nih, aslinya itu 64 bytes, jadi 9 dari 64. Atau sekitar ya seperlapan lebih dikit lah, 1,3, 1,4-an lah gitu. Jadi kita menghemat 85% dari size aslinya. Oke deh, mungkin itu aja untuk nomor satu. Jadi aku bakal melanjutin ke nomor 2, yaitu tentang kompresi video. Soalnya itu buatlah sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, dikirimkan melalui internet, ditampilkan ke layar penonton. Oke, langsung. Ya udah, ini. Ini. Eh, jadi, ya, dari video di-encode, di broadcast atau kemana, pokoknya dimasukin ke cloud, ya awan gitu. Habis itu dari cloud ke receiver, habis itu di cloud udah selesai. Nah, itu alurnya. Tapi kita masih belum jelasin 5 poin ini. Mulai dari yang pertama ya. Jelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Jadi, sinyal video itu dibagi dua, analog dan digital. Harusnya ketahuan lah dari namanya ya. Kalau analog itu yang bentuknya fisik, kayak roll, kayak kayak gini nih, kayak gini. Bentuknya fisik, habis itu kayak tape, video tape gitu. Sedangkan kalau digital itu berupa video, sinyal video yang berupa bitmap, yang berupa 1010101 lah. Ya gitu. Dan bisa di translate gitu sehingga bisa dimasukkan ke media elektronik seperti cloud dan semacamnya. Dan relevansinya dalam skenario sekarang, kebetulan sinyal video digital itu ada yang namanya decoding, encoding, dan decoding. Dan itu topik bahasan utama lah untuk video ini. Untuk soal ini, maaf. Jadi, oke, nomor satu kejawab lah ya. Nomor dua, apa peran video encoder? Nah, video encoder seperti H264 itu, untuk memahaminya kita harus mengerti apa definisi video itu dulu. Jadi, video itu bukan gambar yang bergerak. Video itu bukan kayak kamu punya satu layar, ini ada orang, habis itu orangnya itu gerak-gerak sini gitu. Wow, enggak. Video itu kamu punya satu layar, habis itu kamu eh, tayangin layar ini sepersekian detik, habis itu diganti sama layar berikutnya, diganti sama layar berikutnya, diganti sama layar berikutnya, sampai frame yang bertumpuk-tumpuk. Ini video. Jadi video itu kayak seakan ilusi gitu, memberi kamu ilusi bahwa orang itu bergerak, bahwa subjek di dalam video ini bergerak. Padahal enggak, subjeknya itu diam. Tapi uh, dia itu ditumpuk bertumpuk terus sehingga yang pas ditampilin frame satu ditampilin as itu enggak ditampilin, frame duanya itu muncul seakan itu memberi kamu ilusi bahwa video itu merupakan gambar yang bergerak, padahal enggak, video itu gambar yang ditumpuk. Nah, kan kelihatan kan kalau dari soal tadi
Itu kayak, wah ternyata video ini, gambar ini kayak harus ada kompresinya, dan begitu pun juga video. Nah, tapi kalau video ini eh, kompresinya itu ada dibagi dua. Yang pertamanya itu sama seperti itu salah satu, gimana kita mengkuantisasiin ini, kayak kita bagi, di situ kita kuantisasiin gitu sehingga size-nya lebih kecil lah. Yang kedua, ada namanya itu kita memprediksi itunya, memprediksi gimana frame berikutnya akan tampil. Intinya itu gini deh. Ya, ini ya. Ah, oh ya ini sorry. Aku pengen predik, ini harus di highlight. Ini soalnya yang unik tentang video. Jadi aku sekalian jelasin nomor tiga sih, open loop dan closed loop. Misalnya nih, kita punya ini cara geraknya. Kita punya frame satu, set. Kita punya frame dua, set. Frame satu itu orangnya tuh kayak gini. Hey, frame dua itu orangnya tuh kayak gini. Sorry. Ini anggap ini identikal, biar kayak kebayang gitu deh. Set. Sorry. Mana, mana. Kita punya kayak gini. Orang, ini frame satu ya. Pas itu di frame kedua, kita punya orang yang kayak sama persis ceritanya, sama persis. Bedanya dia cuman angkat tangan gitu. Nah, jadi yang video ngelihat itu, sorry, yang encoder ngelihat itu, dia itu nggak ngelihat gambar frame satu dan frame 2 secara keseluruhan. Dia cuma lihat perbedaan di antara frame satu dan frame 2. Semisalnya, perbedaan di sini yang ada itu cuman posisi tangannya. Yang awalnya lurus menjadi naikkan dikit. Nah, dia itu bakal mencatat perubahan itu, aku kasih namanya itu mod. Dia bakal mencatat perubahannya itu, perubahannya yang dicatat, bukan gambarnya itu sendiri, tapi perubahannya itu yang dicatat. Dan dari catatan ini, dia ngelihat kayak, oh, dari frame satu dan berdua yang berubah itu, dia ngebuat suatu rekayasa F2 interpretasinya sendiri. F2 aksen. Ini dia ngebuat F2 rekayasa sendiri. Cuman berdasarkan, oh, di frame 2 yang bergerak itu tangannya. Ya udah, kita masukin gerakan tangan tersebut ke F1 sehingga ngebuat eh, rekayasa F2-nya sendiri atau prediksi F2-nya itu. Nah, dari prediksi dari skenario asli, dari frame 2 asli dan frame 2 yang palsu ini, yang prediksi itu, dia ngelihat, oh, dari ini yang benar dan yang prediksi apa aja perubahannya. Dan perubahannya itu biasanya dikit banget. Kan dia cuma ngelihat kayak, oh ini tangannya gerak ke atas. Ya udah, dua-duanya ya sama sama gerak ke atas, tapi mungkin kayak ada beda dikit gitu, kayak ini mungkin di tangannya itu lebih tebal dikit tapi nggak kedetek di motionnya gitu. Nah, perbedaan di antara kondisi asli dan kondisi prediksinya itu namanya itu residu. Dan residunya ini yang disimpan. Residunya doang. Makanya itu kompresi video kita nggak perlu nge full ngeginiin, nge-capture semua frame-nya itu. Kita cuma perlu nge-capture residu, dan dari residunya itu kita ulangin kayak tadi ya, kan ini set, set gitu. Ini dari ini naik, ke situ turun sini baru ke residu. Nah, kita balik lagi residu, kita turun ke prediksi. Nah, dari residu plus prediksi ini kita mendapatkan output residu. Oh sorry, ini encodingnya, ini proses encoding. Yang pas di decode itu cuman nambahin dari residu ke ini, kita menghasilkan output. Ini itu konsep dasar dari encoder. Bagaimana cara itu? Nomor dua kejawab. Nah, tapi dibagi dua. Ini jangan output deh. Ini kita namain F O atau F out deh. F out. Nah, ada dua jenis
open loop dan closed loop video encoding. Jadi kalau misalkan ini open loop, ini kan ada F1 asli, F2 asli, menghasilkan F output. Nah, kalau misalkan kita berlanjut nih, misalkan dari frame 2 ke frame 3, dia tetap menggunakan F2 yang asli. Pas itu ini F3, ini deh. Sorry. Kita kayak gini, kita gimana ya cara copy paste? Copy paste. Nah, kalau semisalkan di open, kita itu kayak cuman ngeganti prosesnya itu tapi kayak F2 diganti F3. Dan ini bukan F2 yang hasil output ini ya. Ini harusnya F2 output ini. F2 output ini ya, ini F2 yang asli. Jadi kan kita tahu kan bahwa F2 output dan F2 asli ini kayak ada perbedaan dikit. Pastinya ada perbedaan dikit. Sementara yang pas naik ke frame berikutnya, dia masih menggunakan versi yang belum diupdate lah. Kayak yang belum update gitu. Sehingga nanti kayak hasil outputnya lagi, F3 output itu ya makin beda lagi. Dan kayak kalau misalkan kita lanjut terus kayak F3, F4, menghasilkan F4 output itu akan kayak kesalahannya itu bertumpuk gitu kalau di open. Nah, kalau kita pakai close, status ini, itu kayak gini. Nariknya itu F1, F2, menghasilkan F output. Nah, F output ini yang digunakan untuk frame berikutnya, bukan F ini. Jadi ini F3, ini F3, menghasilkan F3 output. Hasil itu kita kopas lagi untuk buat F4-nya itu gimana? Kita kopas lagi. Kita gunain F3 outputnya untuk membuat F4 output. Frame kelima gimana? Kita itu lagi. Kita menggunakan F5 untuk membuat F6 output. Pokoknya ulang-ulang terus sampai satu video kekelaran. Itu untuk prinsip open dan close ya. Cukup simple kayaknya. Oke, kan redundancy temporal. Oh ya, ini sebenarnya udah sekalian dijelasin sih tadi. Kan kita ada dua orang kan finished gitu. Di situ kita ada frame berikutnya sama persis. Sorry. Wah, ngelag. Wah, ngelag. Wah, ngelag. Oh, nggak bisa diadu. Oh, udahlah. Kita pakai orang ini aja. Hai. Tidak ada satu orang sini. Di situ kita punya orang yang sama, tapi kayak beda dikit aja gitu. Kayak mana sih cara ngeganti? Ya, misalkan ini kayak dia lompat. Wih. Ya, lompat deh. Dia kayak melambai dikit gitu. Jadi maksudnya redundancy temporal itu konsep yang tadi kita lihat mau di motion tadi di motion ini cuman nge-capture eh, perubahannya aja. Dia gak, ini kan sama-sama persis kan, dari sini ke sini itu sama persis, sini itu sama persis. Yang beda itu ini doang, yang motion cuman nge-capture yang perbedaannya itu doang. Itu pun sama kayak redundancy temporal. Jadi kayak gara-gara ini udah kayak save dan load deh. Gara-gara pixel-pixel ini udah di load di frame berikutnya, di frame sebelumnya, di frame berikutnya kan masih menggunakan frame yang sama, jadi nggak usah di load lagi. Intinya itu. Makanya lebih hemat lah, soalnya dia menggunakan ulang yang udah ada. Intinya gitu. Nah sekarang suruh ke feature, oh ini ribet. Ini dihapus dulu ya. Oke, siap. Jadi kita kan tadi udah belajar tentang kayak bagaimana eh, dia kayak membuat prediksi, abis itu ngebuat output prediksi, abis itu output prediksi, abis itu output kan. Oke, jadi kita ada yang namanya itu Group of Picture, IPB. IPP. IPB-nya itu apa? IPB itu jenis frame. Jadi kan kita tahu kan, kayak tadi di F1, F1 itu ngebuat residu F2.
buat ini ngebuat pokoknya ini kayak ngebuat motion, di motion ini kayak muncul output, ada F2 aksen. Nah, IPB itu kayak jenis-jenis frame-nya itu. Misalkan kalau I itu bener-bener gambarnya itu sendiri. Bener-bener yang nggak tersentuh, bener-bener gambarnya itu sendiri. P, P itu cuman perubahannya aja. Ya misalkan kita ada kayak gini. Pas itu gambarnya berubah jadi kayak gini. Ya yang disimpan di P itu ininya aja. Ini aja bener-bener tangan lompat gitu. Tangan ini kayak ilustrasi doang itu kayak intinya itu perubahan doang ya gitu. Nah, semisal nih, kalau B mungkin agak unik sih. Jadi kan kalau misalkan di contoh kita tadi, kita itu cuma ngebuat motion, kita ngebuat F2 prediksinya itu berdasarkan F1 kan. Nah, sekarang bayangin kalau misalkan ada F3, ini ngebuat motion, ada outputnya sendiri, tapi F3 untuk ngebuat output ini, dia menggunakan motion F1, F2, dan motion F2, F3. Nah, intinya gitu deh. Intinya itu kalau I itu inisial, aku suka ngebaca itu inisial, inisiatif lah. Soalnya itu dia yang nge-kickstart-nya itu. Soalnya kan kalau kita mau ngebuat frame gitu, pasti harus ada yang awalnya bener-bener utuh dong. Aku mikirnya inisial gitu. Kayak I. P, P itu prediktif. Prediktif yang sama yang aku bilang tadi ya, itu kayak bener-bener predik, cuman itunya doang, apa sih, perubahannya doang. B, P itu berarti B, atau dua-duanya gitu loh. Kayak dia bisa ngelihat di depan, bisa ngeliat ke belakang, kayak gitu. Masing-masing peran IPB. Jadi misalnya nih kita ada frame, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 dengan ini jenisnya itu I. Situ ini ada P, ini ada B, ini ada I lagi. Ya udah, ini tuh bahkan itu sendiri P-nya itu ngebuat residu berdasarkan dari I. B-nya itu ngebuat residu berdasarkan ini sama ini. Ya udah, habis itu kalau misalnya ini ada P sama B lagi ya bakalan bilang terus ini F, habis itu ini I. Ya udah, P itu ngambil bikin residu dari I, B itu ngambil residu dari I sama P dari E dan I berikutnya, dan bakalan berlanjut terus. Nah, terus kalau GOP dulu deh. Set, set. Kalau GOP ini, eh jadi kan tadi kalau yang struktur yang aku contohin itu kayak simplified gitu kan. Itu ada I, habis itu ada P, ada B, habis itu ada I, P ngambil dari sini, B ngambil dari dua-duanya. Tapi kalau GOP itu group of picture itu menentukan berapa banyak P dan B setelah I. Jadi misalkan nih GOP 20. Ya udah, ini bahkan I, PP, BB, PP, BB. Kayak urutannya nggak terlalu ngaruh sih setahu aku ya. Sampai 20, habis itu I lagi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak yang kita bahas tadi yang harus open dan close itu, pasti ada inkonsistensi dikit kan di antara F output sama untuk digunakan untuk berikutnya. Jadi misalnya nih, ini kayak ada di I ke P kayak ada distorsi 0,01% gitu. Jadi ini dia bakal lanjut ke 0,01, ini bakal lanjut ke 0,02, 0,03, distorsinya terus berlanjut sampai ini ke 0,0 kayak 0,01, sementara di berikutnya itu eh, tiba-tiba jadi perfect lagi gitu. Jadi perfect lagi. Oh, ini benar-benar perfect. Nol. Kayak nol itu nilai imperfectnya ya, kayak nol. Habis itu yang pas di P-in pertama kali. Jadi P sama B ini konsepnya itu kan ngedecode kan. Dan ngedecode itu udah pasti bakal ada loss dikit.
dia IKP mungkin ada loss dikit, PKP lagi mungkin lossnya tambah banyak, PKB wah apalagi BKP bank ini bahkan lossnya itu banyak sampai lossnya itu sampai kayak mungkin 1% loss, tapi di restore balik sama I-nya itu, soalnya I-nya itu asli kan, ya gitulah. Nah mungkin kelihatan lah kalau di sini kekurangannya di mana. Kalau semisal I sini ada 50, di antara I dan I-nya itu ada 50, P dan B. Kebayang kan? Kalau misalkan di sini misalkan distorsinya itu aja udah 1%. Kalau ke sini bisa aja kayak 5% gitu distorsinya. Soalnya kan kayak sedikit apa sih ya? Apa ini namanya? Ya gitulah. Pokoknya melonjak terus kan distorsinya itu. Jadi walaupun eh, ini lebih hemat ya, kayak lebih hemat di apa sih size-nya? Lebih hemat size, tapi distorsinya ke dari I ke I itu makin parah. Beda sama yang 20. Kalau 20 itu kebalikannya. Kan kalau I itu kan benar-benar full image kan. Dia justru lebih berat kok. Dan lebih sedikit I-nya itu kayak di antara misalkan nih eh, per 5 frame itu ada satu I. Itu kan lebih berat daripada per 30 frame ada satu I kan. Iya, ini emang lebih boros size, tapi emang lebih konsisten. Lebih konsisten. Soalnya kan kayak misalkan nih baru lebih ekstrimnya lagi misalkan nih I, P, I. Dari sini masih perfect banget. Kayak perfect score-nya itu 100%. Ya pas masuk ke P jadi 99,99999%. Ya pas kayak I ya 100% lagi. Soalnya kan itu emang gambar aslinya. Beda sama kayak I, B, B, I. Misalkan ini masih 100%. Oke lah, di sini masih 99%. 99% sekian gitu ya. Nah, yang pas udah nyampe ke ujung sebelum ini, misalkan I100 ya. 100, IGP 100, IGP 100. Ini tiba-tiba udah kayak hancur banget gitu gambarnya udah kayak 9, bukan 9, malah kayak 70% gitu. 70% hancur. Nah, tiba-tiba misalkan ini kita nonton video, itu tiba-tiba hancur, tiba-tiba bagus lagi. Nah, itu dia kalau itu dia banyak. Jadi emang apa yang GOP-nya itu lebih besar. Jadi emang hemat, lebih hemat size, tapi kamu beresiko ngenurunin konsistensi konsistensi dari. Oke deh. Iya. Mungkin itu aja untuk nomor 2. Makasih. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana kita disuruh kompresi suatu audio file, habis itu membandingkan ukurannya sama spektrum frekuensinya. Oke, jadi kita langsung aja ke kodenya. Di sini aku menggunakan bantuan AI sekali lagi, menggunakan PyDub, habis itu buat ngeload, kompresi, lalu habis itu aku nge-reload, itu di-load, dihitung ukuran filenya, ini cuma format doang. Habis itu ada plot waveform, ini untuk upload ini ya, visualisasi gelombang form, sama ini ada spektrum frekuensi, ini pokoknya itu plot spektrum frekuensi yang bakal di show di itu nanti di hasil nanti. Oke, jadi mungkin emang agak ini sih abstrak buat dijelasin. Jadi mungkin lebih baik lihat langsung contohnya gimana.
Nah, ini dia hasilnya. Mungkin terjadi sedikit error loading di sebelah kanan, jadi supaya lebih bisa mencontohkan kayak gitu. Nah, jadi ini adalah hasil dari kompresi dari waveform WAV dan waveform MP3. Jadi sifatnya WAV ini sangat detail ya, WAV ini sangat detail. Oleh sebab itu, detail-detail kecil seperti kayak spike-spike kecil kayak gini, itu pun ikut terrecord. Nah, ini bandingan lebih samping ke samping ya. Ya, ini benar ke samping-samping. Jadi lebih kayak misalkan kayak ada distorsi suara dikit pun yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh di suara manusia, di telinga manusia itu direcord juga kayak ada kecil kayak gini kan. Nah, yang kecil kayak gini. Sementara di bagian MP3 distorsi-distorsi kecil seperti ini disimplifikasi. Jadi kayak gini. Ini ini yang namanya menghemat ini yang menghemat file-file audio kayak gini dengan mengsimplifikasi frekuensi yang ada di audio tersebut. Tapi kalau kita lihat dibandingkan sama spektrum frekuensi di antara WAV dan MP3 itu nggak beda jauh. Jadi kalau waveform WAV ini merepresentasikan bagaimana file itu disimpan, spektrum frekuensi itu representasi bagaimana kita mendengarkannya. Dan kalau bisa dilihat, misalkan aku ambil bagian sini, itu nggak beda jauh. Yang artinya walaupun uh, audio filenya ini dikompresi menjadi lebih hemat, lebih efisien, uh, kualitasnya tetap terjamin. Dan mungkin supaya lebih buktinya lebih konkret, lebih bagus ini sih didengarkan secara langsung. Pada suaranya. Ya intinya gitu lah. Ini berdua ini emang hampir nggak ada perbedaannya sama sekali. Dibuktikan sama spektrum yang di bawah tadi. Oke, mungkin itu untuk nomor 3. Aku bakal lanjut ke nomor 4 langsung, di mana kita bakal ngomongin tentang watermarking. Jadi watermarking itu gimana sih? Konsepnya apaan? Watermarking itu kayak bagaimana kita menandakan, eh, mungkin lebih contoh lebih ini sih, lebih jelas. Misalkan kita punya dokumennya itu supaya terjamin itu punya kita gimana, itu di watermark. Dan watermarking ini juga bisa berlaku untuk file audio. Jadi konsep watermark itu, di sini ada yang nama weights, ya ada yang nama weights, ada yang namanya seed. Dua ini yang penting sih konsepnya. Jadi NP random seed, kita ngebuat suatu array yang random. Array-nya itu isinya itu apa? Array itu isinya itu min satu sama satu. Jadi kita punya array, bener-bener array yang isinya cuma kayak gitu tuh, kayak 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0. Sorry, satu sama min satu, min satu, satu, min satu, min satu, 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 satu. Ini bener-bener random. Jadi kita bisa panggil seed ini untuk watermarking. Cara watermarkingnya itu gimana? Di sini kita ada weights. Weights itu seberapa besar kita mau file audio kita itu ditandain. Dan kalau kita lihat ini ada WM-Low, ada sign plus weights. Ini berarti ngambil ngambil dari sini ya, ngambil dari sini. Habis itu untuk setiap watermark, misalkan nih kita punya tadi watermark itu kayak satu, 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 min satu, gitu. Kita kaliin dengan weights-nya. Jadi ini lebih kayak itu 0,01 berarti 0,001, 0,01, 0,01. Ini jadi min 0,01. Dan WM-Low dan WM-Wise ini itu yang ditambahin ke audio file kita untuk menjadi audio file hasil watermark. Dan itu begitu pun juga untuk weights yang arraykan satu ini. Ini kan arraykan 0, ini array satu. Bedanya ya 0,01 jadi 0,05 aja. Mungkin supaya lebih kelihatan itu langsung aja dicontohin di sini. Ya, mungkin terlihat kalau dari jauh ini kayak kelihatan ada garis hijau. Itu watermark weight 0,05 yang kayak lebih berantakan gitu kan. Yang oranye mungkin nggak kelihatan. Jadi kita bakalan zoom lagi ke sini.
Nah ini ya. Nih kalau diliatin, sebenarnya itu ini bukan sebenarnya emang asal asal di atas bawahin, tapi emang di atas bawahinnya itu dengan pertimbangannya itu sama. Jadi ini plus satu, ini min satu, sama kayak wedge kita tadi kan. Ada satu 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 min satu ini kayak satu min satu min satu satu min satu 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 min satu satu min satu dan itu semua lakuin untuk sepanjang file. Kelihatan juga di oren ini plus satu ini min satu min satu min satu min satu plus satu min satu plus satu plus satu min satu plus satu min satu. Jadi yang pas kita dengar kalau misalkan dilogikain ya, ini kayak kita ada garis biru yang audio file yang benar-benar smooth banget. Kita ganggu dikit sinyal itu dengan adanya watermark dengan weight 0,01. Kalau kita mau lebih ganggu lagi, ya kita pakai weight-nya lebih tinggi, misalkan 0,05. Jadi gunanya kita ngeganggu ini apa sih? Jadi prinsipnya itu, yang pas kita kirim ini kemana-mana, kita bisa cari tahu bahwa kita ada audio file aslinya, kita ada yang hasil watermarknya. Kita tinggal kurangin hasil yang watermark ini dengan audio file aslinya. Habis itu kita bakalan dapat sheet yang tadi. Intinya itu kan watermark, sorry, audio file plus watermark sama dengan hasil watermark file. Cara kita dapat sheet itu gimana? Ya tinggal ganti jadi watermark file dikurangin sama file asli sama dengan sheet-nya. Ya, punya sheet tambah watermark itu file, file kurang watermark itu sheet. Jadi gitu. Itu aja kan. Ntar cek dulu deh. Masukin ada yang tinggal. Oh iya, mainkan disuruh mainin audio file-nya. Oke, ini mungkin nggak kedengeran, jadi aku bakalan stop share dulu. Kasih itu dari sini langsung kali ya. Oh iya, oh ya ini sekalian deh. Nanti aku bakalan share screen sekarang aja kali ya. Untuk nomor 3 aku ketinggalan dikit kayak detail kasih tahu berapa CD filenya itu. Aku bakal langsung aja share dua, mau UAS di sini nomor 3 kita bisa lihat nih. Ini file WAV ya. Ini file WAV. Di propertiesnya itu kita lihat di size itu 1 MB. Sementara yang udah dikompres jadi MP3, hasilnya itu jadi 173. Jadi 1000 jadi 173 berarti itu 83% lebih kecil dengan hampir nggak meng-sacrifice kualitas audio sama sekali. Untuk nomor 4-nya, mudah-mudahan bisa didengar ya. Kita punya sound original. Oh, nggak kedengaran. Ntar dulu deh. Oh, oke. Jadi gara-gara nggak bisa, aku bakalan mungkin kayak contohin langsung lewat HP. Kayak suara itu gimana. Ini untuk original. Jadi harusnya itu kedengeran sangat jelas, jernih gitu lah apa sih audionya. Untuk yang 0,1, 0,01, nah terdengar kayak ada sedikit apa ya namanya white noise gitu yang gitu dikit. Jadi untuk 0,05 harusnya perbedaannya terdengar banget.
Nah, bisa didengar kayak Waitoshi itu sangat keras gitu. Bahkan di poin bisa mengganggu pendengarnya gitu. Ya, mungkin itu saja buat nomor 4. Dan itu mungkin itu saja untuk pembahasan ya, itu aja untuk pembahasan soal nomor 1 hingga nomor 4 ini. Semoga UAS ini bisa bagus dan dapat nilai yang terbaik. Terima kasih juga untuk Pak Dion sama bimbingannya mengajar kita. Baik, terima kasih.